Jumpa lagi guys. Kali ini saya akan mereview spion DVR yang baru saya pesan dari Shopee. Ya sebetulnya sih saya tidak mau unboxing ini saya upload ya. Tapi karena ini juga merupakan pesan dari toko saya ambil dari sini nih guys. Dashcam nih guys. Dashcam Indonesia. Ini nomor teleponnya di sini gitu ya. Nah, ini pesannya kan gini, wajib video unboxing. Tanpa video unboxing, komplain, kerusakan, kekurangan tidak diterima, guys. Jadi sekaligus ini merupakan bukti apakah barang ini baik atau tidak. Nah, secara umum dari bungkusnya barang ini cukup rapi, dibungkus dengan bubble wrap yang cukup baik. Ya, sekarang kita buka ya guys, kita mau lihat apa isinya saja. Ya, ini saya buka. Nah ini guys, Lenovo. Oke, ini Lenovo V7 Plus ya. Full screen display, jadi gambar penuh gitu ya. Kemudian kamera depan belakang bisa merekam sekaligus. Kemudian di sini ada full screen HD reversing image. Jadi ini bisa untuk jadi kamera mundur. Mau kita pakai sebagai kamera mundur atau hanya kamera untuk melihat ke belakang bisa, gitu ya. Kemudian di sini customnya night vision ada juga. Dan kelebihannya juga di sini loop recording, gitu ya. Loop recording berarti rekaman yang baru akan menekan rekaman yang lama. Ini guys, kemasannya seperti ini guys. Kita buka isinya apa saja guys. Ini guys, ini juga cukup rapi, plastiknya pun cukup rapi. Oke guys, seperti ini. Kita buka, masih segel semua ya guys. Oke. Nah ini guys, isinya guys, ada user manual dalam bahasa Inggris, jadi gampang kita baca. Ini spion DVR nya guys, bentuknya cukup baik, cukup simple, tidak terlalu berat. Ini kameranya bisa didorong keluar ya, bisa dorong ke dalam. Ini bisa di setel sesuai dengan fokus kita. Ini speaker. Kemudian di sini ada power memakai USB. Di sini ada AV in untuk kamera belakang. Di sini ada slot untuk memory card, tuh ya guys. Dan di sini ada tombol on off ya, tombol on off ini. Oke, kita lihat kemudian yang berikutnya. Kita dapat apa lagi nih guys? Ya, ini guys, ini kabel charger yang disambung ke lighter pematik rokok. Ini nanti yang sambung ke powernya guys. Ini
sambung ke power di sini guys. Ini. Kemudian ini kita simpan dulu. Kemudian kita dapat kamera belakang nih guys. Ini kamera belakang. Ya. Kamera belakang seperti ini, bentuknya cukup simple. Bahannya juga cukup baik nih, dari plastik statis ya. Cukup keras nih guys. Kabelnya cukup panjang, mungkin sekitar 5 atau 6 meter. Ini juga ya, ini bahannya juga dari plastik solid ya, bukan statis, maksudnya plastik solid. Ada keras juga nih guys. Cukup bagus. Kemudian kita juga dikasih pelindung. Jadi karet ini nanti diikat di sini untuk dicantol di spion bawaan kita. Nah, ini dipakai untuk pelindung di sini guys. Gini guys. Untuk nempel di spion. Jadi kacanya tidak garet-garet. Ya, hanya itu saja guys yang kita dapat dari Basecamp Indonesia. Ini masih agak buram. Jadi gini guys, ini kamera ini, kalau spion ini kalau tidak kita pakai, gini layar bisa kita matikan. Jadi ini langsung berfungsi seperti kaca spion biasa. Kalau kita mau pakai, kita tinggal pencet di sini. Nah, ini sementara unboxingnya. Jadi yang kita dapat hanya ini saja, tidak ada yang lain ya guys. Itu guys. Satu kotak ini Lenovo V7 ya. Oke, ini yang saya dapat seperti ini dari toko, tidak ada yang lain guys. Oke, sementara ini dulu guys, nanti kita lanjutkan untuk cara pemasangannya guys. Oke, sementara saya skip dulu guys. Ya, sekarang kita akan memasang CCTV ini, di spion CCTV ini di mobil Kijang ya. Ini saya akan taruh di sini. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini kamera, ini spionnya. Jadi kita pasang di sini guys. Ini seperti ini. Kita pasang seperti ini. Ikat. Kemudian untuk kabelnya kita siapkan juga. Ini untuk kamera belakang. Dan untuk powernya saya akan ambil dari lighter ini guys. Lighter yang ada di bawah ini, kan ada 2 lighter. Satu saya pakai untuk charger HP. Ini satu untuk pemantik. Ini saya akan pakai untuk power dari CCTV ini. Kemudian kabel-kabelnya ini akan saya masukkan di sini, di plafonnya, kisi-kisi. Itu saya akan masukkan ini. Gampang sekali cara pemasangannya guys. Inilah kelebihan dan keunggulan dari CCTV spion DVR Lenovo V7 Plus ini. Oke guys, kita kerjain ya guys. Tahap pertama kita pasang stiker pelindung kaca dulu. Ini satu sudah saya pasang nih. Ini kita tinggal copot dari stiker yang sudah disediakan ini. Kita pasang di sini. Yang kedua, ini untuk pelindung ketika spion ini kita tempel di spion bawaan, gitu ya. Sebelum kita lanjut, kita tes dulu apakah CCTV ini berfungsi. Ini lighter kita colok dengan power ini. Nah, sudah nyala guys. Kemudian ini kita sambung ke spion kamera ini guys. Ini kita sambung. Nah, oke guys. Ternyata ini berfungsi ya guys. Oke, ini keadaannya ini seperti ini fungsinya. Oke, dia berfungsi.
Dan kita sebelum lanjut, kita masukkan dulu memory cardnya ya guys. Ini memory cardnya yang akan saya masukkan. Saya pakai punya Samsung yang 32 GB, tapi pakai yang kecil saja. Ini SD card. Oke guys. Nah, ini memory cardnya kita masukin di tempat apa, SD cardnya kita masukin di slot SD card ini ya, seperti ini. Nah, udah masuk guys. Ini keluar, kita masukin. Nah, udah masuk. Oke. Nah, dia sudah mulai bekerja. Kemudian kita lihat settingan guys. Oke. Streaming media. Streaming media. Oke. Kita setel dengan settingan dari big and kita nyala ini all rail. Kemudian kita turun ke bawah untuk volume setting. Ini yang bunyi tek 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 itu kita di kurang 3. Kemudian video resolusi kita atur juga, kita diambil yang menengah saja guys, jadi 1080 kali 1080, atau kita ambil yang pertama saja resolusi dari videonya. Kemudian foto quality kita memakai yang atas saja seperti ini. Ini selera kita masing-masing ya guys. Kemudian loop recording, merekam setiap 3 menit. Oke, kita turun lagi ke bawah. Night vision kita posisi on. Ini juga masing-masing terserah bagaimana kita. Kemudian untuk motion detection kita on kan. Recording audio kita on kan juga. G sensor kita pakai high, medium saja. Jadi G sensor ini fungsinya untuk merekam getaran atau goncangan yang ada di mobil. Jadi kita cukup, kalau saya memakai yang kepekaannya medium. Kemudian untuk parking ini kita ambil yang high. Kalau saya pakai yang high supaya lebih peka. Kemudian auto screen off, ini otomatis mati atau hidup. Kalau ini berarti dia tidak mati, tapi saya coba dulu yang dia mati, dia tidak aktif seperti ini. Kemudian luminance settingnya ini saya memakai yang medium. Kemudian kita setel tanggal. Oke, untuk tahun 2022 untuk bulan-bulan 3. Untuk tanggal sekarang tanggal 24, berarti kita langsung oper ke tanggal 24 sini. Untuk jamnya demikian juga. Jamnya kita setting di jam 10. Ini juga rekan-rekan sendiri nanti yang ini ya, men-setting 10:42. Ini saya samakan dengan yang ada di mobil nih guys. Nih posisinya. Ini saya samakan di sini juga. Oke, kalau sudah 10:42, oke. Kemudian format SD card kita sedang akan diformat. Kita okekan, please wait, bisa menunggu. Oke. Restore factory setting tidak perlu.
Oke, saya pikir itu guys untuk settingannya. Oke, nah sekarang ini untuk playback karena belum ada file, kita belum merekam ya guys, jadi kita tidak perlu. Kita kembali, ini untuk HDVR otomatis yang kita pakai. Oke, kita kembali lagi fotografi, weather recording. Oke, kemudian kita lihat lagi playback juga belum ada. Setting, oke, semuanya sudah tidak ada masalah lagi, kita sudah cek semua ya guys. Oke. Oke, nah berarti sudah saya pakai nih. Dan sekaligus kita cek untuk kamera belakang apakah berfungsi. Nah, karena saya tidak mau memakai kamera belakang sebagai kamera mundur karena sudah ada di head unit untuk mundur supaya ini. Jadi untuk kabel merah ini guys, ini tidak saya sambungkan ke lampu mundur. Jadi dia fungsinya hanya sebagai kamera saja. Ini kita tes apakah ini berfungsi. Ini colokannya di sini guys, kita colok. Oke, nah kita bisa menggeser saja. Ini ada dua sisi ya guys. Ini kamera depan, ini kamera belakang guys. Jadi semuanya oke. Semuanya oke guys, tidak ada masalah. Oke, kalau kita mau satu sisi kita geser saja, ini kamera depan. Kalau kita geser lagi, ini kamera belakang. Ya, kita geser lagi, dia nanti akan dua gambar yang aktif. Kalau kita tidak mau memakai ini, kita matikan dari sini guys, on off-nya, maka dia berfungsi sebagai spion biasa. Tapi kita kalau mau mengaktifkannya tidak perlu lempar sini, kita cukup geser saja seperti ini, maka dia sudah tampil lagi gambarnya. Habis itu kita bisa matikan lagi. Oke guys. Oke. Nah, ini tuh kamera depan ya guys. Nah, kabel-kabel ini nih, ini nanti akan ini saya matikan dulu. Kabel-kabel ini akan saya masukkan di plafon-plafon ini guys. Dan ini sangat gampang sekali. Oke, karena itu saya tidak akan kasih tutorialnya, karena ini kita bisa kerjakan sendiri. Ini kita buka saja, kita selip-selipkan, baru nanti setelah ini terpasang saya akan tunjukkan saya meletakkan ini di mana, karena saya tidak memakai kamera belakang ini sebagai kamera mundur. Jadi saya akan mencari tempat yang berbeda dari kamera mundur yang sudah ada terpasang di head unit ini gitu. Oke guys, ini udah kepasang kamera spion ini. Saya taruh sini dan kabelnya saya udah rapiin semua guys. Nah, untuk kamera belakang ini tidak saya pakai sebagai kamera mundur, jadi dia hanya sebagai untuk melihat ke belakang saja, karena saya sudah pakai kamera mundurnya dari head unit. Itu ya guys, jadi gampang sekali. Oke, ini Lenovo V7 Plus. Terima kasih, saya bisa unboxing sekaligus review cara pemasangan. Nanti untuk hasilnya setelah saya pakai, saya akan review lagi. Saya beli di Tokopedia di lapak Deskam Indonesia. Terima kasih, semuanya baik. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Oke, makasih. Ciao.